Jasmine. Kemudian Nabi Sulaiman berhenti dan memerintahkan bala tentaranya untuk menunggu agar tidak mengganggu koloni semut tersebut. Dengan rasa syukur, Nabi Sulaiman berdoa. Peserta telah tampil 12 peserta, masih ada 6 peserta lainnya. Yuk, kita sambut ini dia kelompok kelima, Naufal, Izzah, Azam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada Naufal, 10 tahun, Melbourne, 30 juz. Assalamualaikum. Izzah, 10 tahun, Tidore, Kepulauan, 6 juz. Assalamualaikum. Dan Azam, 10 tahun, Depok, 6 juz. Assalamualaikum. Boleh tepuk tangan untuk mereka. Kalian tahu ya yang harus dilakukan? Yang pertama adalah memilih buku dulu. Pasti sudah diskusi di belakang. Yuk kita buka, kita lihat belakang. Ada buku nomor 2, 4, 6. Hasil diskusi mau buku nomor berapa? Silakan. Buku nomor 6. Nomor 6. Kisah para nabi. Wah, ada kapal. Kapal sedang berlayar. Oke, lihat ke depan dulu. Dari gambar kapal yang sedang berlayar ini, kisah nabi siapa ya yang ada hubungannya dengan kapal besar? Yuk, ikut ke depan sini. Pilih kisah nabi siapa? Oke. Ada kisah nabi siapa ini? No. Kemudian ini gambar apa? Oh iya, hewan masuk ke kapal itu ya berpasangan. Kemudian itu air bah. Oke. Yuk silakan kembali. Oke. Silakan mulai ceritakan. Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah kepada kaumnya untuk mengajaknya beriman kepada Allah. Setelah bertahun-tahun mengajak mereka beriman, ternyata hanya sedikit yang mengikutinya. Lalu Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal besar sebagai persiapan untuk menghadapi azab yang akan datang. Nabi Nuh dan pengikut setianya semangat untuk membuat kapal itu. Sedangkan kaumnya yang tidak beriman hanya mencemooh dan mengejek mereka, tidak percaya akan datangnya azab itu. Prophet Noah alayhi salam also brought with him all kinds of animals, one pair each for each. Apart from that, Nabi Nuh alayhi salam also brought plant seeds. This shows that in the future these types of animals and plants can be reproduced. Azab air bah berlangsung selama 40 hari dan 40 malam. Azab itu menghancurkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Hanya Nabi Nuh, pengikutnya, dan berpasang-pasangan hewan yang selama di kapal itu. Oke. Abi, kisah Nabi Nuh. Ini sangat populer sekali. Kisahnya benar, sudah diceritakan tadi, luar biasa. Dan Naufal telah melengkapi dengan bahasa Inggrisnya. Disinilah kemudian para ulama sejarah mereka mengatakan bahwa secara keturunan benar manusia yang ada ini adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Tetapi secara sejarah yang langsung dari Nabi Adam selesai sampai di Nabi Nuh dan kita adalah generasi kedua, yaitu kita keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Maka yang ada sekarang adalah bagian dari kelanjutan yang berpasang-pasangan yang ikut perahu itu. Jangan-jangan dinosaurus punah karena nggak ikut kapal. Bisa jadi ya, Bi? Bisa jadi ya, Bi? Tantangan cerita sudah dilakukan. Kita menuju ke tantangan berikutnya yaitu sambung ayat. Apakah kalian sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka sudah siap. Silakan Akil. Naufal,
Sambungkan ayat yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Cukup. Selanjutnya Izah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Cukup. Selanjutnya Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Cukup. Sadaqallahul azim. Allahumma ramna bil Quran. Naufal, Izam dan Azam. Naufal ini tim dari Lukman, Izah ini dari tim Akil, betul ya? Dan ini Azam dari tim Lukman juga.
Oke, kalian kembali dulu ke tempat, nanti Kak Irfa panggilkan lagi untuk komentar Dewan Juri. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk mereka. Sekarang ini kelompok ke-6 ada Yasmin, Alif, dan Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nif, sini Nif. Oke. Di sini ada 3 peserta terakhir, ucapkan salam ya. Yang pertama, Yasmin 9 tahun, Banyuwangi 6 juz. Assalamualaikum. Alif 8 tahun, Medan 4 juz. Assalamualaikum. Dan Hanif 8 tahun, Jogja 4 juz. Assalamualaikum. Ya, tepuk tangan untuk mereka. Oke, sekarang kita lihat ke belakang. Di sana ada beberapa buku yang belum dipilih, 2 dan 4. Mau pilih buku nomor berapa? 4. Oke, kita buka nomor 4. Wow, istana. Indah banget, megah banget. Nah, kisah Nabi siapa yang ada hubungannya dengan istana? Nabi Sulaiman. Oke, yuk kita ke sini. Sini. Yasmin tunggu sini aja ya. Oke? Ayo, sini lagi. Simpan sana. Di situ. Ayo. Oke, jadi apa aja ini? Nabi Sulaiman alaihissalam, koloni semut dan tentara Sulaiman. Oke, kembali ke tempat. Boleh tepuk tangan. Dari gambar-gambar itu silakan ceritakan kisah Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman diberi mukjizat oleh Allah yang sangat luar biasa. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman memutuskan untuk berjalan menaiki kuda dan bala tentaranya. Ketika menaiki kuda dan bala tentaranya, dia menuju ke lembah. Dia melihat ada koloni semut. Ketika itu, pemimpin semut berkata, "Wahai semut-semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian agar kalian terlindung dari injakan kaki Sulaiman dan bala tentaranya." Nabi Sulaiman mendengar mereka berkata sedemikian ini. Nabi Sulaiman tersenyum mensyukuri nikmat Allah. Nabi Sulaiman merasa mensyukuri karunia Allah yang bisa membuat Nabi Sulaiman memahami bahasa binatang. Lanjut Yasmin. Kemudian Nabi Sulaiman berhenti dan memerintahkan bala tentaranya untuk menunggu agar tidak mengganggu koloni semut tersebut. Dengan rasa syukur, Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah aku untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku." Quran Surah An-Naml ayat 19. Dari kisah ini menunjukkan kelembutan hati Nabi Sulaiman, memiliki kekuasaan yang sangat besar. Tetapi Nabi Sulaiman mengajarkan pentingnya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghormati makhluk-makhluk kecil sekalipun, karena semuanya adalah ciptaan Allah yang mempunyai alam semesta. Sudah cukup? Sudah. Kisah Nabi Sulaiman. Kaya raya dan bisa berbicara dengan binatang. Menurut sejarah seperti itu. Silakan Nabi Amir. Semua yang tadi sudah dikisahkan, Masya Allah, luar biasa, ceritanya lengkap. Dan ini pesan bagi para raja. Jadi yang merasa dirinya raja, merasa dirinya punya jabatan, merasa dirinya jadi presiden, ayo belajar dari akhlak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini Allah kasih kerajaan, kekuasaan yang belum pernah dimiliki oleh makhluk manapun. Dia tidak pernah tergoda dengan kekuasaan apapun, sekalipun sudah berada di puncak kekuasaan. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk Abi Amir Faizofat. Sudah dikomentari apa yang dilakukan oleh peserta kita. Giliran sekarang sambung ayatnya. Fokus ya. Apakah kalian bertiga sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka sudah siap.
Silakan Akil. Yasmin, sambungkan ayat yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatun la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Cukup. Selanjutnya Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Falam yazidhum du'ai illa firara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا. Cukup. Selanjutnya Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atsallahu ahada. Cukup. Shadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Quran. Yasmin, Alif dan Hanif. Yasmin ini tim Arim, kemudian Alif ini tim Akil, Hanif tim Lukman. Sekali lagi udah tepuk tangan untuk mereka. Dan Kak Irfan panggilkan tim kelompok kelima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Kak Nabila.
Bismillahirrahmanirrahim. Buat kelompok yang pertama di sini ada Naufal. Naufal tadi dari segi bacaan sudah bagus. Dan kali ini ada peningkatan keirfan dari Naufal adalah ada sedikit irama. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya bisa istiqomah lagi, iramanya masih ada, terus bacaan juga yang meningkat ya. Berikutnya ada Izzah. Izzah tadi perlu diperhatikan harf ra ketika ta'awudz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kayak kurang terdengar jelas saja. Tapi ketika membaca liyashtaru tadi bagus ya. Jadi perlu diperhatikan untuk makhraj harf ra dan satu makhraj lagi harf dal. Jadi tadi ketika membaca aidihim, ke aidihim tapi aidihim, lebih soft, lebih lembut lagi ya. Buat bacaan azam, yang perlu perhatikan oleh azam adalah ketika melafalkan harf shin, khususnya shin yang berharakat ya, seperti wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Tadi suara shinnya hilang total. Jadi perlu konsisten dalam pelafalan huruf ya. Terus bagi Yasmin cukup bagus, mudah-mudahan ada peningkatan lagi, tapi secara umum bacaan Yasmin sudah baik. Buat alif masih di harf ra ya, perlu diperhatikan harf ra-nya. Kalimat wa asarru, waw dan hamzah tipis, sod tebal, ra tebal ya, wa asarru ya. Berikutnya buat Hanif. Hanif hari ini ada kesalahan baru ya, yang nggak tahu apa karena Hanif membaca bagiannya setelah alif, jadi kadang-kadang ra-nya hilang juga ya. Jadi pas ketika ta'awudz ra-nya hilang. Jadi sayanya bingung apakah cadel atau tidak gitu ya. Diperjelaskan lagi harf ra-nya ya, sama gunnah. Ketika pelafalan seperti al-ins, dhanantum, itu gunnahnya semua tipis. Jadi boleh dhanantum, dhanantum. Al-ins ya, al-ins ya. Untuk yang kelompok 5 dan 6 ini semua catatan adalah dari segi penyempurnaan. Mudah-mudahan penampilan berikutnya jauh lebih bagus lagi. Insya Allah. Terima kasih Kak Nabila, penyempurnaan dari huruf-hurufnya terutama. Ustaz Henry, silakan Ustaz. Alhamdulillah saya bahagia sekali setiap melihat anak-anak ini dan merasa bahagia lagi ketika saya lihat pendamping yang sudah muncul itu, khusus ini ada banyak ayah juga yang hadir. Mudah-mudahan sebagai sebuah pengingat, justru tanggung jawab pertama dalam pendidikan itu ada di ayah gitu. Karena di antara perintah Allah terhadap ayah itu bukan sekedar mencari nafkah, tapi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kum di sini kan jamak lil mudzakkar lil khotab, buat para ayah gitu. Makanya kenapa nasab anak itu kepada ayah, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Ini ayat-ayat Quran ini sejatinya menjadi teguran gitu. Kalau selama ini kan selalu dalam urusan pendidikan ibu saja, padahal ayah itu perannya sangat penting gitu. Para penghafal Quran di sini mudah-mudahan ayahnya turut terlibat, bukan sekedar membiayai, tapi juga concern untuk misalnya memotabahi, mengevaluasi. Itu catatan penting untuk kali ini. Terima kasih Ustadz. Bertepuk tangan untuk para ayah juga, luar biasa ayah. Tunggu hasil dari Dewan Juri ya. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.